Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dewi Indriani dengan NPM 202403020009. Nah, saya di sini akan menjelaskan tutorial analisis jalur atau path analysis menggunakan aplikasi PSS. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi PSS, kita jelaskan terlebih dahulu mengenai penelitian yang akan dianalisis. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan guru sebagai variabel X1 dan intensitas mengikuti pelatihan matematika sebagai variabel X2 terhadap kompetensi pedagogik guru sebagai variabel Z yang selanjutnya berdampak pada kinerja mengajar matematika guru variabel Y di SMA sekabupaten Sumedang. Nah, sampel terdiri dari 30 guru matematika. Nah, keterangannya di sini ya. Nah, di sini ada data-datanya sudah ada 30 ya. Nah, setelah memahami model tersebut, nah sekarang kita akan lanjut ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita salin dulu ya datanya. Di data view ya, di sini langsung kita salin. Nah, sekarang kita lanjut ke variabel view. Nah, untuk yang name di sini kita ganti sama di sini variabel X1, X2 dan di sini Z dan di sini Y. Nah, untuk label di sini dikasih nama sama yang tadi ya di sini. Nah, sesuai yang ini latar belakang. Bentar, maaf. Di sini pelatihan. Lalu di sini kompetensi. Di sini kinerja ya. Nah, lalu di sininya di measure-nya kita ubah ke scale. Semuanya ya ubah. Nah, terus desimalnya gua di sini kita nolkan. Nah, udah ya semuanya kita langsung ke data view, terus kita ke analyze. Nah, kita pilih regression, terus ke linear. Nah, untuk variabel X1 dan X2, kita masukkan ke independen. Nah, untuk variabel Z, kita masukkan ke dependent. Nah, terus langsung oke. Nah, sudah terdapat ya ini nilai-nilainya. Kita balik lagi ke data view, ke analyze, lalu ke regression, ke linear. Nah, yang dari dependent kita keluarkan, masukkan ke independent. Nah, terus yang kinerja ini masukkan ke dependent. Nah, udah ya, ada datanya semua. Lalu kita salin ke sini. Nah, untuk substruktur 1 pada pengaruh X1 dan X2 terhadap Z. Nah, pada tabel sumari terdapat R-nya sebesar 1,000. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel latar belakang pendidikan dan intensitas mengikuti pelatihan pedagogik
terhadap kompetensi pedagogik sangat kuat. Sangat kuat. Nah, berarti selanjutnya kita lihat di R-square. Nah, di sini R-square-nya sebesar 0,999. Artinya, variabel X1 dan X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan 99,9%. Nah, variansi kompetensi pedagogik guru. Sedangkan sisanya sebesar 0,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, kemudian kita langsung ke tabel yang Innova. Nah, di sini diperoleh F-hitungnya itu 19.508,780. Nah, dengan nilai signifikan 0,000. Nah, karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi pedagogik. Nah, selanjutnya kita ke tabel koefisien. Nah, selanjutnya pada tabel koefisien, kita terlihat dari standar koefisien beta ya. Nah, ini nah. Nah, variabel X1 memiliki beta sebesar 0,087 dengan nilai signifikan 0,000. Sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi pedagogik. Nah, variabel 2 memiliki beta sebesar 0,917 dengan nilai signifikan 0,000. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pelatihan merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kompetensi pedagogik. Nah, selanjutnya kita ke substruktur pengaruh X1, X2, dan Z terhadap Y. Nah, pada tabel model summary, diperoleh nilai R sebesar 0,999 dan R square sebesar 0,997. Nah, hal ini menunjukkan bahwa X1, X2, dan Z secara bersama-sama mampu menjelaskan 99,7% variansi kinerja mengajar pada variabel Y. Nah, terus selanjutnya pada tabel ANOVA. Nah, diperoleh F-hitung sebesar 3.124,234. Nah, dengan nilai signifikan 0,000. Sehingga model substruktur 2 signifikan secara statistik X1, X2, dan Z secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, selanjutnya pada tabel koefisien. Nah, pada variabel X1 memiliki nilai beta sebesar 0,010 dengan nilai signifikan 0,825. Nah, maka X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja mengajar. Nah, pada variabel X2 memiliki beta sebesar 0,467. Nah, dengan nilai signifikan 0,208. Sehingga juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja mengajar. Nah, sedangkan variabel Z memiliki beta sebesar 0,522 dengan nilai signifikan 0,195. Nah, nilai ini juga lebih dari 0,5, sehingga kompetensi pedagogik belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja mengajar pada penelitian ini. Nah, interpretasi dan kesimpulannya, yang pertama, latar belakang pendidikan terhadap kompetensi pedagogik. Nah, berpengaruh positif dan signifikan. Beta sama dengan 0,087 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05.
Nah, semakin tinggi jenjang pendidikan guru, semakin tinggi pula kompetensi pedagogiknya, meskipun kontribusinya relatif kecil dibanding X2. Nah, nomor 2, pelatihan terhadap kompetensi pedagogik. Berpengaruh positif dan signifikan beta sama dengan 0,917 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan menjadi predikator dominan kompetensi pedagogik. Semakin tinggi intensitas pelatihan matematika yang diikuti guru, semakin tinggi kompetensi pedagogiknya. Nah, yang nomor 3, kompetensi pedagogik terhadap terhadap kinerja mengajar. Nah, secara statistik, pengaruh Y terhadap Y tidak signifikan pada taraf 5%. Beta sama dengan 0,522 dengan nilai signifikan 0,195 lebih besar dari 0,05 meskipun arah koefisiennya positif dan besar. Nah, ini bernilai dengan pola mediator penuh yang bisa ditemukan dan perlu dicermati. Nah, pada yang nomor 5, pengaruh langsung X1 dan X2 terhadap Y. Pengaruh langsung X1 terhadap Y dengan nilai signifikan 0,825 dan X2 terhadap Y dengan nilai signifikan 0,208 juga tidak signifikan secara individual, walaupun model secara simultan atau uji F sangat signifikan dengan R kuadrat mendekati 1. Nah, indikator multikolonialitas. Nah, korelasi antara X1 dan Z pada data ini sangat tinggi. 0,999. Kondisi ini menyebabkan multikolonialitas yang parah pada substruktur 2. Nah, uji F simultan signifikan dengan R kuadrat sangat tinggi. Namun, uji T masing-masing variabel X1, X2, Z menjadi tidak signifikan karena standar error koefisien membengkak. Disarankan untuk mengecek nilai VIV atau tolerance pada collinearity diagnostik di SPSS dan mendiskusikan temuan di ini dengan dosen pembimbing sebelum menyimpulkan data ada atau tidaknya mediasi Z. Nah, jadi kesimpulannya, nah ini ya untuk diagram jalur finalnya. Nah, kesimpulannya, latar belakang pendidikan dan pelatihan sangat menentukan kompetensi pedagogik guru, terutama pelatihan. Namun untuk menuju kinerja mengajar, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung melalui Z, tidak signifikan secara statistik pada data ini. Kemungkinan besar akibat multikolonialitas antar prediktor. Model tetap memiliki goodness of fit sangat tinggi. R kuadrat mendekati 1 pada kedua substruktur. Tetapi interpretasi jalur pada substruktur 2 tidak perlu kehati-hatian dengan ekstra. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial analisis jalur menggunakan SPSS. Terima kasih telah menyimak. Semoga tutorial ini bermanfaat.